Ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum peta modern terukir, Nusantara adalah gugusan pulau-pulau yang kaya. Dikelilingi lautan luas, tanahnya subur, dan rempah-rempah tumbuh melimpah. Sebuah permata di Katulistiwa menunggu untuk ditemukan, dan pada akhirnya mengubah takdirnya. Namun, bagaimana peradaban Hindu dan Buddha yang agung dari India bisa mencapai tanah ini? Apakah melalui penaklukan raja-raja perkasa, ataukah dari gemuruh ombak yang mengantar para cendekiawan suci? Sejarah mencatat banyak teori. Ada yang menyebutkan peran para bangsawan, ada pula peran kaum Brahmana. Namun, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang mungkin terlupakan. Sebuah kisah tentang mereka yang paling berani mengarungi samudera, mereka yang tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa peradaban. Para pedagang. Mereka adalah kaum Waisa, pilar ekonomi masyarakat India kuno, yang melalui tangan-tangan mereka lah fajar Hindu-Buddha menyingsing di Nusantara. Cuaca bagus hari ini, semoga banyak kapal singgah, terutama dari seberang lautan. Aku dengar ada kapal besar dari negeri seberang yang akan tiba. Mereka bilang mereka membawa barang-barang yang belum pernah kita lihat. Paling-paling sama aja, rempah, kain, tembaga, apa bedanya? Jangan remehkan lo ya, setiap kapal membawa cerita baru. Aku punya firasat kali ini akan berbeda. Selamat datang para pengunjung Kabupaten kami ingin menyambut kedatangan kalian dengan penuh hormat bersama. Ada mah bahwa kecamatan dan arah jadi punya persoalan dengan masyarakat. Saya mengimpi dari kapal Saya punya pesan juga bahwa kapal-kapal dan ikan lalu menolak dan barang-barang kita. Kita punya pesan kalian muda, kalian bawakan saja hal ini. kami datang membawa kain terbaik dari Kashmir dan rempah-rempah yang hanya tumbuh di pegunungan Himalaya. Dan juga arca-arca yang indah, simbol keberuntungan dan kebijaksanaan dari tanah kami yang indah. Oh, indahnya ukiran ini. Siapa gerangan memang? Ini adalah Ganesha, dewa pengetahuan dan penghalau segala bencana. Kami menyimpannya agar diberi kemudahan dalam berbagai urusan. Selain barang, kami juga membawa ajaran tentang dharma, kebaikan, dan karma, perbuatan. Dan dari agama kami, Hindu, ada pula ajaran Buddha yang mengajarkan tentang pencerahan dan kedamaian batin. Jadi, selain barang, kalian juga membawa cerita hayalan. Apa itu bisa membuatkan kami berbuat? Mungkin bukan hayalan. Lihatlah kualitas kain ini, rasanya berbeda dari yang biasa kita lihat. Pasti ada sesuatu yang istimewa di balik barang-barang mereka.
dapat nih. Rempah-rempah yang kau bawa sangat berkualitas tinggi. Di negeri kami ini sangat dibutuhkan. Bagaimana kalau kita berkolaborasi agar saling menguntungkan? Kami juga tertarik pada kain-kain kalian, Nahkoda, dan tentang ajaran yang kau sebutkan tadi. Bisa kau ceritakan lebih banyak? Rakyatku banyak yang penasaran. Tentu, kami para pedagang selain berdagang barang juga membawa ide-ide. Di negeri kami, para Brahmana atau pemuka agama mengajarkan Weda, kitab suci dari Hindu. Mereka mengajarkan tentang berbagai dewa, tentang reinkarnasi, dan bagaimana berbuat baik untuk mencapai moksa, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran. Kalau berbuat baik, artinya tidak mencuri buah di kebun kalora kan? Atau tidak usul pada teman? Ya, Sari, lebih daripada itu, berbuat baik juga berarti jujur dalam berdagang, menghormati sesama manusia, dan menjaga alam yang telah memberikan kita kehidupan. Ajaran ini bukan hanya untuk para raja atau kasta atas, tetapi juga semua orang, termasuk kami para waisya, pedagang, dan petani. Kami belajar dengan berbuat baik, rezeki juga akan mengalir. Oh, jadi kalian membawa ajaran-ajaran ini semua saat berlayar jauh? Tidak takut barangnya rusak atau ajarannya hilang di tengah ombak? Justru itulah tujuannya, Nuri. Kami percaya kemakmuran tidak hanya datang dari kekayaan materi, tetapi juga dari kekayaan batin. Dengan menyebarkan ajaran ini, kami berharap dapat membawa kedamaian dan kemajuan kemanapun kamu pergi. Kami berbagi dan juga kami belajar kearifan lokal kalian. Nahkoda, apakah ajaran kita juga mengajarkan hal yang sama? Aku tertarik pada kedamaian yang kalian sebutkan. Oke, Dewi Sakti. Ajaran Buddha itu berpusat pada pencerahan oleh Pangeran Siddhartha Gautama. Ia mengajarkan tentang duka, penderitaan, dan cara mengakhirinya melalui jalan berunsur 8 yang mencakup pemikiran ucapan, perbuatan yang benar. Intinya adalah welas asih dan kebijaksanaan. Jadi kalian membawa ini semua tanpa paksaan, hanya sebagai tawaran dan pertukaran pengetahuan. Benar, Ibu Sri. Kami hanya menawarkan. Kami percaya jika ajaran ini baik, dia akan diterima dengan sendirinya. Seperti benih yang tumbuh di tanah yang subur. Kami sering berinteraksi dengan penduduk lokal di setiap pelabuhan. Berbagai pengetahuan dan mempelajari budaya mereka, ini adalah proses alami, bukan penakutan. Aku bisa melihat manfaatnya dengan adanya kalian. Jalur perdagangan jadi lebih aman dan kita bisa belajar banyak hal baru. Dulu kami hanya tahu cara dagang dari desa ke desa. Sekarang kami tahu ada dunia luas di luar sana. Dulu aku meremehkan, tapi ternyata ajaran tentang karma ini membuat hidup lebih bermakna. Aku jadi lebih rajin bertani, berharap hasil yang baik. Aku juga kalau berdagang tidak laku, aku tidak langsung putus asa. Aku ingat kata Nahkoda Arya, setiap usaha baik akan membuahkan hasil. Jadi aku terus mencoba. Dewi Sakti, kau terlihat semakin bersinar setelah mempelajari lebih dalam tentang dharma. Kami semua belajar banyak darimu. Ya, kami bahkan mulai belajar aksara dari para pedagang itu. Ini sangat membantu kami mencatat hasil panen. Aku banyak belajar dari Nahkoda Arya dan para pedagang lainnya. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga membawa benih-benih kebaikan dan pengetahuan. Ayah dan Ibu Sri kini lebih terbuka. Mereka melihat langsung bagaimana ilmu dan ajaran ini membantu kita. Putriku, desa kita semakin makmur. Pedagang-pedagang dari India itu membawa tidak hanya barang, tetapi juga sistem pencatatan, tata kota, bahkan cara mengelola pemerintahan yang lebih baik yang bisa kita adaptasi. Benar Ibu Sri, bahkan beberapa dari mereka memutuskan untuk tinggal dan berasimilasi dengan kita. Mereka mengajarkan aksara baru, seni ukir, dan arsitektur untuk membangun tempat ibadah yang megah. Mereka tidak memaksakan tapi menunjukkan manfaatnya. Benar Bibi, para pedagang inilah yang menjadi jembatan utama. Mereka berlayar, berdagang, dan secara tidak langsung menyebarkan nilai-nilai Hindu-Buddha ke seluruh pesisir Nusantara. Mereka bukan penakluk, tapi pembawa perubahan. Selamat
pagi Bu Sri, Dewi Sakti, dan semuanya. Saya senang melihat adanya kemajuan di sini. Nakoda Arya, desa kami berterima kasih atas kedatanganmu dan rekan-rekanmu. Kalian telah membawa fajar baru bagi kami. Bukan pedang atau kekuasaan, melainkan kebijaksanaan. Ini adalah bentuk simbiosis mutualisme. Kami berdagang dan kalian menerima serta mengembangkan apa yang kami bawa. Melalui jalur perdagangan, budaya dan peradaban pun bertemu, saling memperkaya. Teori Waisa menunjukkan bahwa pedaganglah yang seringkali menjadi pionir perubahan. Kisah yang kita saksikan tadi adalah salah satu gambaran nyata dari teori Waisa, sebuah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan. Para pedagang atau kaum Waisa dari India datang ke Nusantara bukan sebagai penakluk atau penyebar agama secara sistematis, melainkan sebagai penukar barang dan ide. Mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal di pelabuhan-pelabuhan, memperkenalkan konsep-konsep baru, sistem sosial, bahkan tata kelola pemerintahan, bahasa Sanskerta, aksara Palawa, dan kemudian ajaran-ajaran Hindu-Buddha menyebar melalui kontak sehari-hari, bukan melalui ekspedisi militer atau misi keagamaan resmi. Para pedagang ini seringkali menikahi wanita lokal, membangun komunitas, dan secara bertahap mengintegrasikan budaya dan agama mereka ke dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Hasilnya adalah perpaduan budaya yang unik dan kaya. Sistem kerajaan mulai mengadopsi konsep-konsep Hindu tentang dewa raja. Seni arsitektur berkembang pesat dengan pembangunan candi-candi megah. Sistem penulisan dan sastra juga berakar kuat. Jadi, bukan hanya rempah-rempah yang mengubah sejarah Nusantara, melainkan juga ide-ide yang dibawa oleh para pedagang Waisa. Mereka adalah jembatan peradaban, membuka gerbang bagi fajar baru yang akan membentuk wajah Indonesia hingga hari ini. Sebuah warisan tak ternilai lahir dari sebuah perjalanan yang berawal di pelabuhan.